Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Di video kali ini, gue tertarik untuk ngebahas chapter terbaru Sumatsu no Valkyrie, yaitu pertarungan antara Nikola Tesla melawan Beelzebub. Sekaligus gue pengen ceritain keresahan gue dengan cerita Sumatsu no Valkyrie belakangan ini. Belakangan ini, ketika gue baca manga Sumatsu no Valkyrie, gue merasa kalau para dewa semakin kehilangan harga dirinya dan mereka tidak lagi semengerikan yang ada di awal cerita. Maksudnya apa? Ketika Thor bertarung melawan Lubu dan ketika Zeus bertarung melawan Adam, kedua pertarungan itu benar-benar memperlihatkan seberapa besar jarak antara manusia dengan dewa. Kedua pertarungan itu juga berhasil meninggalkan kesan yang sangat kuat kalau eksistensi dewa sangatlah menakutkan dan manusia bukanlah tandingan bagi para dewa. Lalu masuk ke pertandingan ketiga, yaitu ketika Sasaki Kojiro berhasil menang melawan Poseidon. Kemenangan Sasaki terasa sangat spesial karena ini menjadi bukti kalau manusia ternyata mampu mengalahkan dewa yang sangat perkasa. Semenjak momen ini, kita pun diperlihatkan pertarungan Jack the Ripper melawan Hercules yang berakhir dengan kemenangan Jack the Ripper. Kemudian pertarungan Shiva melawan Raiden yang berhasil dimenangkan Shiva. Pertarungan Buddha melawan Bishamoten yang berhasil dimenangkan Buddha. Dan terakhir adalah pertarungan Qin Shi Huang melawan Hades yang berakhir dengan kemenangan Qin Shi Huang. Nah, semenjak pertarungannya Sasaki Kojiro melawan Poseidon hingga akhirnya Qin Shi Huang melawan Hades, pihak dewa terus-menerus kalah kecuali Shiva. Ini artinya dalam 5 pertarungan terakhir, para dewa hanya berhasil memenangkan 1 pertandingan saja. Nah, hal ini yang ngebuat gue merasa kalau saat ini para dewa sudah tidak lagi terlihat semengerikan seperti di babak awal pertandingan. Malahan untuk saat ini, pihak manusia jauh lebih mengerikan daripada dewa. Mulai dari Nostradamus yang disebut sebagai jokernya umat manusia, dan Siegfried sang Dragon Slayer yang dapat mengguncangkan Ragnarok. Nah, ini kok manusia makin lama makin OP aja nih backstory-nya dan semakin mengerdilkan keberadaan para dewa. Masuk ke ronde 8, sekarang yang bakalan bertarung adalah Nikola Tesla melawan Beelzebub, dan gua rasa ini adalah momen yang paling sempurna untuk ngebuat dewa mendapatkan kembali harga dirinya. Semenjak pertarungan Buddha, kita sudah diperlihatkan seberapa liciknya Beelzebub, dan di chapter terakhir, kita diberitahu kalau Beelzebub ingin mati. Dengan backstory seperti itu, rasanya bakalan sangat cocok kalau Beelzebub dibuat kalah di pertarungan selanjutnya. Apalagi kalau kita ngikutin teori aurat, untuk saat ini yang pakaiannya paling tertutup adalah Nikola Tesla dengan armor Iron Man-nya. Jadi ini semakin memperbesar kemungkinan untuk Beelzebub kalah. Tapi kalau Beelzebub juga kalah di pertarungan ini, maka gua rasa para dewa makin gak ada harga diri. Soalnya gini, kalau kita ngikutin sejarah asli, Nikola Tesla sama sekali tidak pernah punya rekam jejak sebagai petarung. Kasarnya, Nikola Tesla adalah seorang penemu yang hasil penelitiannya berhubungan dengan kelistrikan. Emang kalian pernah dengar Nikola Tesla baku hantam dengan Thomas Alva Edison? Nah, sekarang coba bayangkan gimana ceritanya mas-mas tukang listrik yang seumur hidupnya tidak pernah bertarung bisa menang melawan salah satu dari iblis terbesar, yaitu Beelzebub. Andaikan ternyata abang-abang tukang listrik ini beneran menang melawan iblis, lalu apa kabar para petarung setelah Nikola Tesla? Seperti Siegfried yang dikatakan mampu mengguncangkan Ragnarok. Kalau tukang listrik aja bisa menang, maka mereka berdua yang sejatinya adalah seorang petarung, sudah pasti harus menang juga kan? Tapi kalau ternyata mereka malah kalah, padahal mereka aslinya adalah petarung, sedangkan Nikola Tesla yang aslinya peneliti malah menang, ya mending sekalian aja bro, ganti semua petarung di sisi manusia jadi para ilmuwan, peneliti, dan juga filsuf, biar mereka mempunyai kekuatan yang ada hubungannya dengan penelitian mereka. Seperti Nikola Tesla dengan listrik, John Dalton dengan atom, Isaac Newton sang penemu teori gravitasi, Albert Einstein dengan teori relativitasnya, Aristoteles yang disebut sebagai bapak ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Cukup masing-masing dari mereka dikasih Volun yang bentukannya kayak armor Iron Man, otomatis mereka bakalan ngebantai para dewa dan iblis di Ragnarok. Jadi menurut gua sangat gak masuk akal kalau saja Nikola Tesla bisa menang melawan Beelzebub. Jangankan menang deh, bisa bertarung seimbang aja tuh udah aneh. Malah akan jauh lebih menarik kalau ternyata Nikola Tesla jadi petarung yang paling cepat kalah di antara semua petarung yang lain. Semakin cepat Tesla kalah, maka akan semakin mengerikan pula harkat dan martabat para dewa. Cuma melihat pola pertarungan Sumatsu no Valkyrie sampai saat ini yang selalu bertarung hingga kedua belah pihak sekarat, gua rasa kecil kemungkinan sih untuk ngebuat Tesla kalah secepat mungkin. Apalagi kalau Tesla terlalu cepat kalah, maka backstory Beelzebub nggak akan sempat ke reveal, dan ini malah ngebuat Beelzebub bakalan jadi karakter misterius sampai akhir cerita. Karena satu-satunya momen untuk mengenalkan suatu karakter hanya ketika mereka bertarung. Ditambah Nikola Tesla punya alasan yang cukup besar untuk bisa dibuat menang, yaitu sebagai bentuk penebusan atas hidupnya Tesla yang dikatakan tragis. Sama seperti penebusan atas hidupnya Sasaki Kojiro yang seumur hidupnya selalu kalah dan akhirnya berhasil menang ketika melawan Poseidon. Ya intinya sih gitu, gue berharap Nikola Tesla bisa kalah dengan cepat sehingga gue bisa kembali merasakan betapa ngerinya para dewa setelah lama mereka terlihat lempem.
Kalau menurut kalian gimana nih? Apa kalian sama-sama merasa kalau pihak dewa sekarang kayak udah semakin tidak mengerikan loh? Seperti di awal-awal kan ngeri banget tuh. Atau kalian malah merasa sebaliknya? Coba komen aja di bawah. Mungkin itu saja. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Bye-bye.